Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan bagi kita yang terambil dari Lukas pasal 12 ayat 37. Demikian bunyinya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika dia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya dia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan dia akan datang melayani mereka. Nah, saudara, pernahkah Anda mendapat giliran untuk berjaga atau melakukan ronda di sekitar rumah saudara, mungkin di kampung atau di RT ya, ketika kondisi membutuhkan atau karena sesuatu yang rutin. Nah, saudara, ketika seseorang mendapat giliran untuk bertugas ya menjaga malam. Nah, saudara, sikap seperti apa yang harusnya dilakukan oleh seorang yang berjaga ya pada malam hari? Apakah dia boleh bersikap seenaknya, tidur pada waktu dia ingin tidur? Tentu tidak demikian. Tapi dia harus melakukan tugasnya berkeliling menjaga sebagaimana yang diharapkan. Nah, saudara, Tuhan Yesus di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini meminta supaya murid-muridnya juga selalu siap sedia dan berjaga-jaga. Sehingga ketika dia datang, murid-muridnya boleh bersiap sedia menyambut kedatangannya. Nah, saudara, karena kedatangan Tuhan itu juga diumpamakan seperti pencuri yang datang pada malam hari. Artinya kedatangannya yang tidak terduga, yang bisa datang sewaktu-waktu. Sehingga hamba-hambanya, murid-muridnya diminta untuk selalu bersiap sedia dan berjaga-jaga. Nah, saudara, lalu bagaimana sikap seorang murid atau seorang hamba yang diminta untuk senantiasa siap sedia dan berjaga-jaga? Yang pertama, tentu saja dia harus fokus pada tugasnya atau fokus pada tujuannya di dalam pekerjaannya itu dan tidak teralihkan pada hal-hal yang lain. Sama seperti seorang penjaga malam, dia harus fokus pada tugasnya, bahwa dia harus menjaga lingkungan itu sehingga tidak ada kejahatan atau penjahat yang boleh masuk, seorang pencuri tidak boleh masuk. Dia harus fokus pada tugasnya. Nah, saudara, demikian juga sebagai murid Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan ataupun anak-anak Tuhan, kita harus fokus pada apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada panggilan kita masing-masing untuk hidup mengikut Tuhan, mentaati firman-Nya dan melayani Tuhan. Nah, saudara, karena itu adalah penting sekali bagi kita untuk setiap hari, setiap pagi datang kepada Tuhan, untuk memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan dan memperjelas ya fokus hidup kita, fokus panggilan kita, sehingga kita tidak teralihkan dengan hal-hal lain. Kita tidak teralihkan dengan tujuan-tujuan yang lain. Ini hal yang pertama. Yang kedua, saudara, sebagai orang yang berjaga-jaga, kita juga harus dengan tekun terus-menerus melakukan tugas-tugas kita, ya, panggilan yang Tuhan percayakan. Sehingga ketika Tuhan itu datang, kita ditemukan sedang melakukan pekerjaan kita. Nah, saudara, bukan berarti kita tidak boleh beristirahat sejenak, kita tidak boleh eh, break sejenak, bukan berarti kita harus bekerja 24 jam seolah-olah tidak ada waktu untuk istirahat, bukan demikian. Tetapi sekalipun kita pada waktu kita sedang beristirahat, pada waktu kita sedang relaksasi, tapi hati kita terus berjaga-jaga. Sikap hati kita terus fokus pada tugas dan panggilan kita. Sehingga kita sekalipun dalam keadaan istirahat ataupun sedang berhenti sejenak, kita tidak meninggalkan tugas itu. Kita tidak meninggalkan sikap hati yang senantiasa berjaga-jaga. Saudara, bagian firman Tuhan ini menyatakan ketika Tuhan datang, ya, ketika Tuhan itu datang, maka dia akan menyingkapkan lengan bajunya dan kemudian mengikat pinggangnya dan melayani hamba-hambanya. Ini mengungkapkan satu sikap hati yang penuh sukacita dari Tuhan itu melihat hamba-hambanya sudah berlaku setia dan menghargai hamba-hambanya yang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Demikian juga saudara, ketika Tuhan datang dan kita ditemukan sedang setia, maka Tuhan pun juga dengan penuh sukacita akan mengundang kita masuk di dalam perjamuannya dan berbagi sukacita dengan Tuhan. Dan Tuhan sungguh menghargai hamba-hambanya yang sudah melakukan tugasnya dengan baik, dengan setia sampai pada akhirnya. Karena itu saudara, mari kita senantiasa berjaga-jaga, siap sedia di dalam segala keadaan, fokus pada tujuan panggilan hidup kita dan terus melakukannya dengan setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Amin.